Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Fadilah dengan NIM 2023 004008 dari kelas T23F. Yang terhormat kepada Bapak Alud yang senantiasa melihat video presentasi saya ini. Terima kasih Bapak. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang telah saya kerjakan selama beberapa minggu terakhir. Nah, judul dari proyek yang saya kerjakan ini adalah pengembangan aplikasi pemesanan lapangan berbasis Java GUI dan MySQL. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan solusi digital dalam pengelolaan sistem pemesanan lapangan olahraga yang pada umumnya masih dilakukan secara manual dengan memanfaatkan bahasa pemrograman Java, antarmuka grafis, berbasis Swing, dan database MySQL. Saya berusaha membangun sistem ini yang stabil, efisien, dan mudah untuk digunakan. Nah, latar belakang dari proyek ini muncul dari permasalahan nyata yang sering terjadi di lapangan, di penyewaan lapangan. Nah, banyak pengelola fasilitas olahraga seperti lapangan futsal, badminton, atau voli yang masih mencatat data penyewa secara manual di buku tulis atau spreadsheet. Cara ini tentu memiliki banyak kekurangan, di antaranya yaitu data tidak tersimpan dengan baik dan rentan hilang, sulit mencari riwayat pemesanan, proses perhitungan pembayaran seringkali dilakukan secara terpisah, tidak adanya validasi input yang konsisten. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, saya membuat sebuah aplikasi desktop yang memungkinkan pengelolaan data pengguna, data lapangan, transaksi pemesanan, hingga pembayaran dalam satu sistem yang terintegrasi. Teknologi utama yang digunakan dalam Java untuk logika program dan antarmuka, serta MySQL sebagai sistem manajemen basis data. Keduanya dihubungkan menggunakan koneksi JDBC. Semua GUI dibuat manual menggunakan Java Swing tanpa bantuan NetBeans GUI Builder. Nah, selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Adapun tujuan utama dari proyek ini yaitu yang pertama mengembangkan aplikasi pemesanan digital eh, berbasis Java GUI yang mampu mengelola data pemesanan lapangan secara efisien. Yang kedua ada menerapkan konsep-konsep OP seperti enkripsi pewarisan dan modularitas dalam penyusunan program. Yang ketiga ada membangun sistem database relasional yang terintegrasi dengan aplikasi. Yang selanjutnya ada manfaat dari aplikasi yaitu efisiensi pengelolaan data, validasi input pengguna, yang ketiga visualisasi data real time dengan JTable. Nah, pengelolaan data mencatat dan mengelola data penyewa dengan lebih mudah. Transaksi pemesanan dan pembayaran dilakukan dengan perhitungan otomatis. Data tersimpan secara permanen dan bisa ditampilkan kembali dalam bentuk tabel. Aplikasi data diakses kembali tanpa kehilangan riwayat transaksi. Selanjutnya ada metodologi. Metodologi yang saya gunakan dalam mengembangkan aplikasi ini adalah metode waterfall. Metode ini dipilih karena pengembangan dilakukan secara bertahap, mulai dari yang pertama analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, pemeliharaan. Nah, analisis kebutuhan. Di tahap ini saya mengidentifikasi kebutuhan pengguna seperti pencatatan pengguna, eh, lapangan, pemesanan, dan pembayaran. Nah, yang kedua, merancang struktur database berupa RD dan merancang tampilan GUI di setiap form. Yang ketiga ada implementasi. Saya mulai membuat kode program menggunakan bahasa Java dan menghubungkan aplikasi dengan database menggunakan JDBC. Yang keempat ada pengujian. Saya melakukan uji coba pada setiap form untuk memastikan data bisa ditambahkan, diedit, dihapus, diupdate dan ditampilkan dengan benar. Nah, yang kelima, yang terakhir ada pemeliharaan. Saya sudah melakukan evaluasi
terhadap sistem dan mencatat saran pengembangan lebih lanjut seperti fitur login, admin, atau pencetakan laporan. Nah, selanjutnya yaitu ada struktur database dan gambar IRD-nya. Nah, di sini untuk strukturnya saya memiliki 4 tabel. Yang pertama itu ada pengguna, lapangan, pemesanan, dan pembayaran. Nah, yang dimana di dalam pengguna itu terdapat nama, no HP, dan email. Di lapangan ada nama, jenis jenis lapang, harga per jam. Di pemesanan ada relasi pengguna, lapangan, dan total bayar. Di pembayaran ada metode status, tanggal, tanggal, metode status, dan tanggal bayar. Nah, pengguna pengguna ini menyimpan informasi nama, yang dimana ada yang no HP, email si penyewa. Yang kedua ada lapangan, dia akan menyimpan data sama seperti pengguna. Begitupun pemesanan dan pembayaran. Nah, bisa dilihat di gambar ERD, relasi antara tabel. Eh, yang pertama itu pengguna berelasi ke pemesanan, yang dimana itu relasinya adalah one to many. Nah, yang selanjutnya ada lapangan ke pemesanan, yaitu sama one to many itu. Satu lapang bisa dipesan, bisa beberapa pemesanan, sama juga satu pengguna bisa memesan beberapa pesanan gitu. Yang terakhir ada pemesanan ke pembayaran one to one. Jadi ibaratkan satu pemesanan itu satu pembayaran. Selanjutnya ada fitur aplikasi. Fitur utama CRUD, data pengguna dan lapangan. Yang kedua ada pemesanan dengan kalkulasi otomatis. Ketiga ada pembayaran berdasarkan transaksi. Yang keempat ada tabel dan interaktif atau JTabel. Yang kelima ada navigasi antar form melalui menu utama. Nah, fitur-fitur yang implementasikan dalam aplikasi ini antara lain form pengguna, form lapangan, pemesanan, pembayaran. Semua form menampilkan data dalam bentuk tabel atau JTabel yang terhubung langsung ke database sehingga pengguna bisa melihat data secara real time. Navigasi antara form dilakukan melalui tombol pada halaman, yaitu menu utama yang saya buat sebagai jendela utama aplikasi. Nah, selanjutnya saya akan kayak mendemokan aplikasi yang telah saya buat. Di sini ada eh, database-nya di MySQL, PHP MyAdmin, yang dimana tadi saya sudah ucapkan, udah bilang di database-nya terdiri dari 4 entitas atau 4 tabel. Yang pertama itu pengguna, lapangan, pembayaran, dan pemesanan. Nah, selanjutnya kita lihat di kodenya. Nah, di sini ada beberapa kelas. Yang pertama itu ada koneksi database untuk mengecek apakah eh, kode ini gitu, Java bisa terkoneksi ke MySQL, ke database-nya. Kalau misalkan berhasil, dia akan bisa menginput, update, delete datanya. Kita coba. Nah, ya. Di sini saya membuat menu utama yang dimana untuk mempermudahkan mengakses ke beberapa form lainnya atau entitas yang digunakan. Yang pertama itu ada form pengguna. Nah, di sini kita diperintahkan untuk memasukkan nama. Kita coba. Selanjutnya nomor HP, misalkan 00 saja. Nah, selanjutnya email. Eh, Nah, kita coba simpan. Nah, data berhasil disimpan. Kita coba cek di localhost-nya. Nah, nah, di sini datanya berhasil masuk, yang dimana tadi saya tuliskan dengan nama Muhammad Rizky Fadila, nomor HP 00000, dan email rizky@gmail.com. Nah, di sini ID penggunanya sudah di angka 8 karena
Saya sudah beberapa kali mencoba memasukkan data gitu. Cuman yang saya di percobaan itu saya hapus kembali gitu. Makanya di sini ID-nya berlanjut terus. Sekarang di bagian ID ke 8. Nah, kita coba untuk fitur update-nya. Kita klik data ini, coba ganti nama misalkan menjadi Fadila saja dan nomornya diganti. Misalkan ke 111. Nah, untuk emailnya akan dicoba ke Fadil. Nah, kita coba update. Apakah bakal berubah? Nah, data berhasil diupdate. Nah, jadi data yang pertama kita simpan, ketika di-update dia akan mengikuti data yang terakhir di-update atau disimpan gitu. Kita coba cek. Nah, di sini juga ikut berubah. Kita coba untuk fitur hapus data. Coba klik langsung kita hapus. Nah, yes. Oke. Nah, selanjutnya kita coba form untuk lapangan. Nah, di sini lapangan terdiri dari nama lapangan yang mau digunakan, yang di booking lapang aja, nama lapangnya. Selanjutnya ada jenis lapang. Nah, jenis lapang ini mau booking jenis lapang apa gitu. Contohnya futsal, badminton ataupun voli. Nah, selanjutnya harga per jam. Nah, di sini masukkan harga sewa lapangnya berapa. Contoh misalkan lapang futsal, jenisnya lapang futsal. Nah, jenisnya futsal. Harganya misalkan 50.000 per jam. Coba simpan. Oh, nah, data berhasil disimpan. Sama halnya juga di sini ada fitur untuk update, untuk mengganti seperti misalkan ada perubahan, penggantian lapang ataupun eh, harganya. Tuh. Nah, selanjutnya eh, kita ke form pemesanan. Nah, di sini ada di bagian pengguna. Kenapa di sini ada penggunanya kosong? Karena tadi saya sudah hapus. Kita coba isi kembali si penggunanya. Ya. Nah, misalnya di sini sudah ada penggunanya. Kita coba di pemesan. Nah, di sini sekarang sudah tertera ada nama Rizky di pengguna karena saya sudah menambahkan lagi untuk penggunanya. Nah, di sini bisa memilih misalkan penggunanya itu ada beberapa pengguna, ada misalkan 5 pengguna ataupun 10 gitu. Jadi kita pilih pengguna yang mana. Misalkan Rizky pada tanggal sekarang tanggal 25 eh, bulan 6 2025, durasi mainnya misalkan eh, 2 jam. Nah, lapangannya karena di sini satu karena saya baru menginput satu lapang gitu untuk lapang futsal saja. Nah, total bayarnya berarti, nah di sini ada jam mulainya dari jam 3 sore gitu. Coba misalkan kita hitung total dulu. Nah, ini fitur hitung total itu untuk eh, mengalihkan harga yang tadi diinput di pembuatan lapang dikalikan dengan durasi jam di sini gitu. Tadi saya menginput harga per jamnya itu 50.000. Nah, di sini total durasi jamnya bermain yaitu 2 jam. Nah, jadi 50 dikali 2 jam ini totalnya jadi 100.000. Nah, kita simpan. Nah, berhasil disimpan. Nah, di sini juga sama halnya seperti di form-form lainnya yaitu seperti form pengguna sama lapang bisa untuk menghapus saja, tidak mengupdate gitu. Nah, untuk selanjutnya itu form pembayaran. Nah, di sini ada
pemesanan, status, metode, dan tanggal bayarnya. Nah, ini sudah tertera bahwa kayak lapang futsal itu sudah terbooking oleh Rizky. Nah, statusnya misalkan kita input dia belum bayar karena dia ibaratkan mau bayarnya di akhir permainan. Nah, bayarnya melewati tunai gitu. Pada bayarnya berarti di hari hanya tanggal 25. Nah, tinggal simpan. Nah, di sini sudah tersedia data untuk form pembayarannya. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila eh, banyak kesalahan dan kekurangannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.